Hai semuanya, selamat datang di Maheswari Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel aku. Hari ini aku akan membahas tentang komunikasi dalam praktek kebidanan, dan ini tuh tahun lalu ada keluar pada saat tes P3K. Dan untuk teman-teman yang lagi cari-cari bimbel untuk P3K Bidan, teman-teman bisa langsung klik link yang aku sertakan di description box ya. Karena sekarang harga bimbelnya itu lagi promo, jadi teman-teman bisa manfaatkan sebaik mungkin sebelum pendaftarannya kita tutup. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke pembahasan materi dan soalnya. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses pertukaran informasi antar pribadi dengan menggunakan simbol, baik verbal maupun nonverbal. Unsur-unsur komunikasi yang pertama ada komunikator, adalah seseorang atau kelompok yang menyampaikan pesan kepada orang lain atau komunikan. Kedua, pesan. Pesan atau amanat adalah sesuatu yang disampaikan komunikator melalui lambang, gerakan, atau gagasan kepada orang lain atau komunikan. Faktor-faktor yang membuat suatu pesan menjadi akurat antara lain yang pertama, penyampaian pesan yang bisa disampaikan secara lisan, tatap muka, langsung, atau tidak langsung. Yang kedua, bentuk pesan yang dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada informatif, pemberian sejumlah keterangan dari komunikator kepada komunikan, kemudian komunikan mengambil kesimpulan dan keputusan sendiri. Persuasif adalah bentuk pesan yang berupa bujukan untuk membangkitkan atau memotivasi semangat individu, perubahan perilaku yang diharapkan atas kesadaran sendiri tanpa paksaan. Dan koersif, yaitu bentuk pesan yang bersifat memaksa dengan menggunakan sanksi-sanksi yang bisa berbentuk instruksi, perintah, dan lain-lain. Unsur komunikasi selanjutnya adalah komunikan, yaitu pihak lain yang diajak berkomunikasi yang merupakan sasaran dalam komunikasi, atau orang yang menerima pesan, berita, atau lambang. Kemudian ada media atau channel, yaitu sarana atau alat dalam penyampaian pesan. Dan yang terakhir ada umpan balik atau feedback. Umpan balik adalah respon yang diberikan oleh komunikan terhadap pesan yang diterima. 4 bentuk umpan balik dalam komunikasi yaitu yang pertama, zero umpan balik, yaitu tidak ada kejelasan umpan balik dari komunikan karena pesan kurang jelas sehingga komunikasi tidak bermakna. Kedua, umpan balik positif, yaitu umpan balik dari komunikan dapat diterima atau dimengerti oleh komunikator sehingga komunikasi menjadi bermakna. Ketiga, umpan balik netral, yaitu tanggapan yang diberikan oleh komunikan tidak mempunyai relevansi dengan pesan yang disampaikan. Keempat, umpan balik negatif, yaitu respon komunikan tidak mendukung komunikator, tidak setuju atau mengkritik. Selanjutnya ada bentuk komunikasi, yaitu ada 3, ada komunikasi pribadi, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa. Kita akan bahas satu-satu ya. Komunikasi pribadi dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu komunikasi interpersonal dan komunikasi intrapersonal. Yang pertama, komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi adalah komunikasi antara 2 orang melalui kontak langsung dalam bentuk percakapan atau bisa disebut dengan komunikasi dialog. Penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain bersifat 2 arah secara verbal atau nonverbal, misalnya antara bidan dengan kliennya. Komunikasi interpersonal dibedakan menjadi 2, yaitu komunikasi diadik dan komunikasi triadik. Komunikasi diadik merupakan bentuk komunikasi interpersonal yang mana antara komunikator dan komunikan berada dalam situasi tatap muka, bisa dalam bentuk percakapan, dialog, atau wawancara. Kemudian kalau komunikasi triadik, yaitu bentuk komunikasinya di mana pelakunya lebih dari 2 orang, biasanya 1 komunikator dan 2 komunikan. Komunikasi triadik dilakukan secara dialogis sehingga memungkinkan terjadinya interaksi yang intens antara komunikator dan komunikan. Kemudian komunikasi intrapersonal, yaitu komunikasi yang terjadi dalam diri individu yang berfungsi untuk menjaga kesadaran akan kejadian di sekitarnya. Misalnya bidan dalam pengambilan keputusan biasanya dihadapkan pada jawaban ya atau tidak. Untuk menjawabnya perlu pemikiran yang bisa dilakukan dengan komunikasi intrapersonal atau dengan diri sendiri.
Jadi teman-teman bisa membedakan ya, sebenarnya ini mudah sih. Inter itu antara kita dengan orang lain, kalau intra yaitu dengan diri kita sendiri, gitu aja membedakannya ya. Selanjutnya ada komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi antara komunikator dengan sejumlah orang yang jumlahnya lebih dari 2 orang atau kelompok. Ada 2 jenis bentuk komunikasi kelompok, yaitu komunikasi dalam kelompok kecil dan komunikasi dalam kelompok besar. Komunikasi dalam kelompok kecil atau small group communication yaitu komunikasi dengan tujuan untuk mencapai perubahan pengetahuan dari komunikan. Jenis komunikasi ini berlangsung secara dialogis atau verbal seperti ceramah, rapat, kuliah, diskusi, dan lain-lain. Sedangkan komunikasi dalam kelompok besar atau large group communication yaitu komunikasi dengan tujuan untuk mengubah sikap dari komunikan. Umumnya, komunikan bersifat heterogen dari jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, atau agama yang beragam. Contohnya adalah orasi di suatu tempat. Komunikator dalam situasi ini disebut dengan orator. Dan yang terakhir adalah komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi umum, bukan pribadi. Pesan yang disampaikan ditujukan pada halayak atau semua orang. Bentuk komunikasi ini menyampaikan pernyataan secara terbuka melalui media penyebaran secara tidak langsung dan satu arah pada publik yang tersebar. Pesan yang disampaikan dalam komunikasi ini ditujukan kepada komunikan yang beragam dalam jumlah banyak dengan menggunakan media surat kabar, media TV, radio, dan sebagainya. Dalam komunikasi massa ada 2 tugas komunikator agar pesan yang disampaikan diterima komunikan, yaitu apa yang akan dikomunikasikan dan bagaimana harus menyampaikan pesannya. Sampai sini paham ya teman-teman? Mungkin kalau yang intra sama inter itu mudah ya, tapi jangan sampai ke bolak-balik antara kelompok dengan massa. Intinya kalau komunikasi massa itu untuk orang banyak, kalau kelompok itu kan hanya sebagian kecil ya. Dan yang mudah membedakannya kalau komunikasi massa itu dia dalam bentuk TV, surat kabar, majalah, seperti itu. Paham ya teman-teman? Selanjutnya, ciri-ciri komunikasi massa bersifat tidak langsung, harus melalui suatu media teknis seperti televisi, radio, dan lain-lain. Bersifat satu arah, di mana tidak ada interaksi antara komunikator dengan komunikan. Bersifat terbuka, siapa saja dapat menjadi komunikan, dan secara geografis komunikannya tersebar. Oke, itu tadi penjelasan materinya. Sudah paham ya teman-teman? Seperti biasa, kalau sudah penjelasan materi, maka kita langsung masuk ke latihan soalnya. Nomor 1, seorang bidan puskesmas diundang sebagai pembicara penyuluhan pada ibu hamil. Bidan tersebut memberikan penyuluhan dengan metode ceramah untuk menyampaikan informasi kepada seluruh peserta. Apakah jenis komunikasi yang dilakukan bidan dalam memberikan penyuluhan? A. Komunikasi kelompok, B. Komunikasi interpersonal, C. Komunikasi intrapersonal, D. Komunikasi antar kelompok, dan E. Komunikasi efektif. Kita lihat kata kuncinya, di sini bidan memberikan penyuluhan dengan metode ceramah untuk menyampaikan informasi kepada seluruh peserta. Artinya ini tuh lebih dari 2 orang ya yang diajak ngomong. Jadi kayak dalam bentuk kelompok. Jadi udah jelas nih nomor 1. Jawabannya yaitu yang A, komunikasi kelompok. Nomor 2, proses penyampaian informasi dari seseorang kepada orang lain yang berlangsung secara 2 arah disebut komunikasi. A. Komunikasi interpersonal, B. Komunikasi intrapersonal, C. Komunikasi massa, D. Komunikasi verbal, dan E. Komunikasi digital. Kata kuncinya ada di kalimat penyampaian informasi yang berlangsung secara 2 arah. Berarti udah jelas ya ini, yaitu jawabannya adalah yang A. Komunikasi interpersonal. Lanjut nomor 3, bentuk komunikasi yang paling tepat digunakan untuk menyebarluaskan informasi pada masyarakat luas. Misalnya penggunaan garam beriodium adalah A. Komunikasi intrapersonal, B. Komunikasi interpersonal, C. Komunikasi antar pribadi, D. Komunikasi antar kelompok, dan E. Komunikasi massa. Mudah ya ini teman-teman, karena kata kuncinya menyebarluaskan informasi pada masyarakat luas. Artinya ini adalah komunikasi satu arah gitu ya. Kalau udah menyangkut masyarakat luas, berarti ini udah masuk ke komunikasi massa. Jadi jawabannya adalah yang E. Nomor 4, pihak lain yang diajak berkomunikasi yang merupakan sasaran dalam komunikasi atau orang yang menerima pesan, berita, atau lambang disebut A. Komunikator, B. Komunikan, C. Pesan, D. Media, E. Umpan balik. Nah, ini tadi juga sudah kita bahas ya, nomor 4.
Kata kuncinya ada di kalimat pihak lain yang diajak berkomunikasi. Jadi ini udah jelas jawabannya, yaitu yang B, komunikan. Kita lanjut ke soal terakhir. Seorang remaja perempuan usia 13 tahun datang ke bidan diantar ibunya mengeluh setiap menstruasi terasa sakit di perut bagian bawah. Bidan memberikan konseling dan pendidikan kesehatan tentang kesehatan reproduksi wanita. Apakah jenis komunikasi yang dilakukan bidan di atas? A. Komunikasi intrapersonal, B. Komunikasi interpersonal, C. Komunikasi massa, D. Komunikasi nonverbal, E. Komunikasi verbal. Nah, jadi kata kuncinya di sini ini bidan memberikan konseling dan pendidikan kesehatan tentang kesehatan reproduksi kepada seorang remaja perempuan dan juga ibunya. Jadi ini ada komunikator satu orang dan komunikannya yaitu 2 orang ya. Maka ini udah jelas jawabannya, yaitu yang B, komunikasi interpersonal. Karena komunikasi interpersonal sendiri pun dibagi menjadi 2, yaitu ada diadik dan triadik. Nah, ini masuknya di komunikasi yang triadik. Oke teman-teman, kita udah sampai di akhir video. Terima kasih untuk yang udah nonton video aku sampai akhir. Semoga apa yang aku sampaikan ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman pada saat pelaksanaan tes P3K nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.